Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, saudaraku Cecep Muhammad Yasin, di Cecep Muhammad Yasin Channel. Channel yang insya Allah berusaha untuk mengedukasi jenengan. Ya, sekali lagi masih saya berbicara tentang Anies Rashid Baswedan. Nah, ini Anies Rashid Baswedan ini saya bahas tadi ya. Saya bahas dengan beberapa teman wartawan dan salah satunya adalah tentang sosok Anies Baswedan sebagai simbol perlawanan rakyat. Ya, saya katakan simbol perlawanan rakyat. Dan setelah saya cari-cari, alhamdulillah ada berita hari ini. Hari ini beritanya cukup menghebohkan, yaitu pernyataan dari Fachri Hamzah yang menyatakan Anies Baswedan simbol kemarahan rakyat. Kalau saya mengatakan perlawan rakyat, karena ini hubungannya, kenapa saya bahas seperti ini, saudaraku? Hubungannya adalah sepertinya Anies Baswedan ini tidak dikehendaki dan sengaja seperti memang tidak dikehendaki kehadirannya. Dan kemarin ada beberapa pengamat mengatakan bahwa Anies Baswedan ini merupakan sosok yang merubah rencana dari Bapak Jokowi untuk menjadikan di 2024 itu hanya ada dua pasangan yang bertarung di 2024, dan tentu saja menurut para pengamat sekali lagi keduanya adalah orang-orangnya Pak Jokowi. Nah, kemunculan Anies Rashid Baswedan itu membuat situasi rencana Pak Jokowi, kata pengamat, berubah sehingga ya sedikit membuat, kalau saya lihat ya, ada kegalauan dari Pak Jokowi sampai terkesan nih, kalau saya mengatakan terkesan Pak Jokowi dalam bekerja itu ketika menghadiri beberapa forum pertemuan, termasuk hari ulang tahun Partai Golkar atau memberi sambutan di Partai Golkar, bahkan di Perindo, itu terkesan kalau di Partai Golkar jelas sepertinya mengingatkan kepada Partai Golkar yang sudah punya calon untuk hati-hati dalam mengusung partai, padahal di situ ada Erlangga Hartarto. Dan akhir-akhir ini Pak Jokowi juga sepertinya mengelus-ngelus antara Pak Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto. Tapi untuk Anies, beliau sepertinya tidak ada sambutan atau ya seperti layaknya yang dilakukan kepada Ganjar, Erlangga maupun kepada Prabowo Subianto. Ya, saudaraku, maka dari situlah saya dan teman-teman sepertinya harus menyimpulkan bahwa sosok Anies Rashid Baswedan ini adalah simbol perlawanan rakyat kepada ya non sewu kondisi saat ini ya, dimana terus terang perekonomian saat ini rakyat sudah mengkis-mengkis, katanya orang menangis-nangis ya gitu ya, berat sekali. Apalagi dengan kenaikan BBM, sudah kena PPKN, terus PPKM ya terbatasi aktivitasnya dan jam-jamnya juga harus banyak PHK, terus ada kenaikan pajak, bahkan kenaikan minyak goreng, di mana negara kita adalah negara penghasil sawit, dan berikutnya ditambahi lagi yang paling menyedihkan adalah harga BBM yang naik, di mana seharusnya harga BBM itu turun karena minyak dunia memang sudah turun. Dan ini sepertinya Anies Rashid Baswedan ini adalah simbol perlawanan daripada rakyat terhadap ya khususnya Pak Jokowi mungkin ya, itu mungkin ini perlawanan rakyat kepada jago-jagonya, nanti mengarah kepada jago-jagonya Pak Jokowi ya, itu aja. Itu saudaraku yang bisa saya amati saat ini, penafsiran saya. Nah, berikutnya mungkin ini ada kabar yang didukung oleh pernyataan dari Pak Fachri Hamzah, sosok vokalis DPR RI
di era kemarin ketika beliau masih di PKS. Ya ini saya bacakan saudaraku, pakai kacamata dulu. Warta Ekonomi Prabowo Subianto nyemplung, nyemplung ini bahasanya, nyemplung ke kolamnya Jokowi, Fachri Hamzah, Anies Baswedan simbol kemarahan rakyat ya. Warta ini tanggal Jumat 11 November hari ini 2022 ya. Warta Ekonomi Jakarta, Anies Baswedan jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat karena muncul sebagai bakal capres di tengah-tengah dominasi kandidat dari kalangan lingkar kekuasaan Jokowi. Ini beritanya dari lingkar, berarti lingkungan Bapak Jokowi. Mengenai ex Gubernur DKI Jakarta ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah menyebut sosok Anies Baswedan sebagai simbol kemarahan rakyat. Ya bisa jadi, ya memang begitu. Suka atau tidak suka, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan, ungkap Fachri Hamzah dalam diskusi yang disiarkan kanal YouTube Total Politik, dikutip Jumat 11 November 2022. Anies sebagai simbol kemarahan rakyat adalah ada kaitannya dengan sosok Prabowo Subianto yang akhirnya nyemplung pada kolam kekuasaan petahana Jokowi. Padahal sebagaimana diketahui bersama, oposisi di dua edisi pilpres terakhir bertumbuh pada Prabowo sehingga pilihan bergabung ke kubu istana gelombang kekecewaan pun bermunculan. Karena Prabowo masuk dalam kabinet, orang mau cari siapa lagi? Ini bangsa pencari figur, bawang putih, bawang merah, jelas Fachri Hamzah. Jelas Fachri Hamzah ya, oke kita lanjutkan. Saat menyinggung sosok lain yang berada dalam kubu oposisi, yakni Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Fachri menyebut tak akan bisa. Fachri pun menyinggung ramai perbincangan AHY jadi cawapres Anies Baswedan yang dia anggap tidak cocok untuk menemani simbol kemarahan tersebut. Enggak bisa bos, masa orang marah wakilnya AHY, ujar Fachri Hamzah sambil tawa ngakak. Orang jangan terlalu klimis kalau mau mewakili kemarahan imbuhnya. Nah dari sini saudaraku, kalau saya mengatakan Anies ini, saya sepakat, cuman bukan karena Prabowo saja. Mulai dari awal memang sepertinya rakyat tidak berkenan dengan kebijakan Pak Jokowi yang terus terang sepertinya tidak berpihak ke rakyat. Kalau saya ngomong memang tidak berpihak ke rakyat karena salah satunya adalah dari rangkaian peristiwa kebijakan demi kebijakan yang terakhir kebijakan adalah kebijakan tentang kenaikan harga BBM di saat harga minyak dunia sedang turun, dan sebelumnya dipicu juga oleh kemarahan rakyat di mana Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar, bahan baku minyak goreng, tapi ternyata minyak goreng langka, bahkan harganya melejit nggak karu-karuan. Nah ini kembali pada fakta ini saudaraku, maka rakyat berkumpul ya mengeluarkan pendapat unek-unek dan sebagainya, tentu saja kecewa dengan Pak Jokowi dan melakukan perlawanan, sehingga kita bisa melihat di Medan Anies Baswedan disambut sedemikian rupa, di mana ada Anies Baswedan, rakyat seolah-olah berduyun-duyun, berbondong-bondong ingin menyambut, dan ini bukti bahwa rakyat saat ini sudah kondisi pemerintahan di mana banyak korupsi, banyak yang tertangkap KPK, menterinya dan sebagainya bergulir, dan kebijakan yang tidak yang maaf saja berpihak ke rakyat ini membuat rakyat melakukan perlawanannya saat ini adalah kemungkinan besar adalah saat ini dengan mendukung Anies Rashid Baswedan. Ini yang jelas saya lihat saudaraku, dan ini memang benar apa kata Pak Fachri Hamzah, juga bisa jadi dipicu oleh Prabowo Subianto sikapnya dan kebijaksanaan, walaupun itu adalah haknya Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo ke Pak Jokowi-nya memang sejak dari awal saya pun sebagai pendukung Pak Prabowo saat 2019 kecewa, apalagi ketika Pak Prabowo bergabung, sehingga ya dengan berat hati saya sudah mengatakan sebelum Pak Anies hadir, saya berharap saya tidak akan ke Pak Prabowo apapun yang terjadi di 2024 yang akan datang. Kalau Pak Prabowo
maju. Nah, begitu Pak Prabowo masuk ke pemerintahnya Pak Jokowi, masuk juga Sandiaga Uno. Nah, ini semakin membuat kita kecewa. Ya itu saudaraku, dan perlawanan saya itu salah satunya ya memang kalau dari dulu saya ini sebetulnya adalah menginginkan 2019 itu Pak Anies Rashid Baswedan yang bertarung, tapi apalah lacur ternyata Pak Prabowo maju sehingga Pak Anies yang masih menjabat gubernur ya kita maklumi terus mengabdi karena beliau memang tidak ingin disebut sebagai seorang yang meninggalkan rekam jejak di bawah sumpah yang disumpah untuk mengabdi 5 tahun tapi dilakukan meninggalkan begitu saja istilahnya, tinggal gelonggong colong pelayu ketika rakyat itu menyoblosnya. Ini rakyat yang berbicara, bukan kaitannya pribadi, tapi janji kepada rakyat harus beliau tunaikan, dan kita memaklumi itulah jiwanya Pak Anies Rashid Baswedan yang selalu amanah, selalu ingin mengedepankan apa yang telah dijanjikan dan membuktikan janjinya, dan tentu saja membuktikan kerjanya kepada rakyat. Dan alhamdulillah semuanya terukir jelas, terbukti jelas bahwa Pak Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang amanah dalam bekerja, dalam menjalankan amanah yang disandangnya, ya termasuk yang pertama dapat kita lihat beliau begitu all out ketika ditunjuk sebagai jubir Jokowi, dan beliau juga menjadi menteri terbaik ketika ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, walaupun atas kinerjanya yang sudah bekerja mendukung Pak Jokowi menjadi jubir itu beliau mungkin ya secara pribadi termasuk saya kecewa beliau dicopot di 2016 kalau nggak 17 saat itu dari menteri yang memang baik, yang tidak layak harusnya dicopot, tapi ya di reshuffle lah bahasanya itu. Tapi beliau juga orang yang legowo, bukan pendendam, dan tidak kecewa ketika harus di reshuffle karena beliau tahu bahwa itu haknya presiden. Dan sekarang begitu beliau jadi gubernur, beliau berani membuktikan, dan itu dibuktikan oleh beliau kerjanya dengan tidak melakukan balas dendam kepada Pak Jokowi. Nah ini saudaraku, inilah sosok Anies Rashid Baswedan, dan saya berkeyakinan saya dan kawan-kawan ini menjadikan bukan karena pelampiasan atau karena pelarian, memang senyatanya kalau saya tarik kesimpulan berbondong-bondongnya rakyat, berbondong-bondongnya saya juga itu bisa jadi ditafsirkan atau digambarkan bahwa ini adalah perlawanan rakyat terhadap rezim Jokowi, ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Kembali lagi bahwa saya menganggap saat ini disambutnya Anies Baswedan di tempat-tempat, di daerah-daerah, di provinsi-provinsi yang dia singgahi, itu menunjukkan sambutan rakyat yang begitu besar adalah bentuk daripada wujud perlawanan rakyat kepada rezim Jokowi, sehingga semoga saja ini menjadikan Pak Jokowi sadar diri, rezim Pak Jokowi sadar diri bahwa kebijakan selama ini yang saya rasakan sebagai rakyat dan tentu juga dirasakan oleh banyak rakyat, yaitu tidak berpihak ke rakyat. Itu saudaraku yang bisa saya katakan bahwa nyata Anies Rashid Baswedan saat ini oleh rakyat diharapkan untuk menjadi presiden di 2024. Ayo bersama untuk mendukung untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan. Sekali lagi, untuk mendukung Bapak Anies Rashid Baswedan dari kecurangan, ayo bersama-sama kita kumpulkan relawan-relawan sebanyak-banyaknya supaya nanti di 2024 kita memiliki kawalan atau sesuai dengan konstitusi untuk menjadikan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Cecep Muhammad Yasin menyampaikan.
fokus kepada pemenangan Anies Rashid Baswedan di 2024 dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya saksi atau relawan saksi di setiap TPS-TPS.